Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marsani Zohra dengan NIM 08011282530054. Dan di sini aku dari praktikum kelompok 1. Kali ini aku akan menjelaskan perbaikan pada soal nomor 2, yaitu memasukkan data pada tabel yang kosong. Nah, sebelumnya di sini kita memiliki tabel kosong yang harus diisi berdasarkan fakultas, jurusan, serta jenjang jalur masuk, bulan masuk, tahun keluar, nomor urut, dan gelar. Nah, untuk mengetahui fakultas, jurusan, serta jenjang jalur masuk, bulan masuk, dan lain-lain, itu kita bisa lihat dari NIM-nya. Yang mana NIM itu terdiri dari 14 angka. Yang pertama itu 14 angka, yang mana yang nomor urut pertama dan kedua itu menunjukkan fakultasnya. Nah, di sini contohnya adalah 08 yang berarti FMIPA. Kemudian nomor urut 3 dan 4 dari NIM itu menjelaskan jurusannya, yang dimana 01 itu adalah matematika. Kemudian yang ketiga dan keempat yang ketiga itu menunjukkan stratanya. Nah, di sini ada strata yang berarti 1 itu sarjana, 2 itu magister, dan 3 itu dokter. Nah, untuk yang keenam itu menunjukkan jalur masuknya. Nah, di sini jalur masuk ada 3, yaitu 1 itu SNMPTN, yang 2 itu SBMPTN, dan 3 USMB. Kemudian nomor 7 dan 8, yang nomor 7 itu menjelaskan atau menunjukkan bulan masuknya. Nah, di sini contohnya itu 8, berarti itu adalah bulan masuknya itu adalah Agustus. Kemudian nomor 8 dan 9 itu menunjukkan tahun masuknya. Dia masuk tahun berapa? Contohnya di sini 23, berarti dia masuk di 2023. Dan dua angka setelahnya yaitu 10 dan 11 itu menunjukkan tahun keluarnya. Di sini 28 berarti 2028, dan 3 digit terakhir yaitu 11 yaitu 12, 13, 14 yang menunjukkan nomor urutnya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama itu fakultas. Nah, di sini untuk memasukkan datanya kita menggunakan dua rumus gabungan, yaitu if dan left. Karena fakultas itu angka penunjukannya pada sebelah kiri, paling kiri, berarti kita menggunakan left. If, kemudian left. Nah, untuk left kita masukkan tabel acuannya atau teksnya, kita menggunakan NIM, lalu koma, berapa angka yang kita ambil dari sebelah kiri itu ada 2, langsung kita masukkan, terus tutup kurung sama dengan. Nah, di sini jika 08 misalnya kita langsung klik saja pada tabel yang di atas itu kita diberikan fakultas, tapi juga kita bisa mengetik tapi harus menggunakan tanda petik dalam tanda petik 2, 08 tanda petik 2 seperti itu agar bisa terbaca oleh Excel. Nah, di sini saya menggunakan tabelnya langsung saja, kemudian kita kunci dulu agar tidak berpindah, dan koma FMIPA kita kunci lagi, kemudian kita tutup kurung. Nah, di sini karena sebelah kirinya, dua angka sebelah kirinya itu dari 6 NIM ini adalah 08, maka saya cuma masukkan 1, yaitu 08 FMIPA. Kemudian kita bisa turunkan rumusnya. Kemudian jurusan tadi ada di urutan ketiga dan keempat dari NIM, berarti dia bukan lagi kategori yang sebelah kiri tapi di tengah. Nah, di sini kita menggunakan if dan mid karena tadi urutannya itu di tengah. If, kemudian mid. Untuk mid agak sedikit berbeda dari left dan right. Kalau mid ini kita masih acuannya pada NIM tadi. Nah, kemudian setelahnya itu ada start 6, jadi mana awalnya itu dari urutan keberapa kita mengambilnya. Tadi kita ketiga dan 4, berarti mulainya itu dari 3. Nah, kemudian berapa banyak yang akan kita ambil, karena kita mengambil 3 dan 4 berarti 2. Lalu kita tutup kurung, kemudian sama dengan jika. Nah, di sini saya mau lihat dulu NIM-nya ada 01, 06 dan 05 saja, maka saya akan masukkan 3 jurusan itu 3 kode itu saja, karena yang lainnya tidak ada, maka kita masukkan 01, 05 dan 06 saja.
Nah, di sini saya akan masukkan 01 dulu. Kemudian jangan lupa dikunci menggunakan F4 atau menggunakan F4. Kemudian masukkan sebelumnya matematika F4. Nah, untuk ini karena kita memiliki 3 kategori, maka kita harus mengulang rumusnya lagi. Maka kita ketik lagi if NIT, kemudian NIT, masukkan lagi, ulangi lagi seperti tadi, tutup kurung, kemudian sama dengan. Nah, baru kita masukkan, karena di sini ada 05, kita langsung masukkan ke 05, lalu kita kunci, kemudian di sebelahnya ada ilmu kautat F4, lalu koma. Nah, karena kita masuk kategori yang baru yaitu farmasi, maka kita ulangi lagi rumusnya if sama dengan. Nah, sini kita klik 06 pada tabelnya, kemudian kita kunci lagi, kemudian kita klik sebelahnya farmasi, kita kunci lagi, lalu kita tutup kurung. Nah, di sini ada value evaluate. Nah, kita jika salah kita masukkan 0. Enter. Nah, di sini ada tambahan saja. Nah, di sini ada matematika. Kemudian nah, untuk di sini coba kita turunkan saja. Nah, karena di sini benar, maka rumus yang kita masukkan tadi benar. Jika ada kesalahan, mungkin nanti akan ada false, spill atau value, itu berarti ada kesalahan pada rumus. Ya, strata. Nah, strata tadi kita ajarnya pada NIM nomor urut ke-5, angka di NIM yang ke-5. Jadi sama dengan kita masukkan lagi if, kemudian sama kita juga memasukkan NIT karena ini di tengah, kemudian teksnya di sini, dan koma karena kita tadi ke-5 berarti 5, dan karena kita cuma mengambil 1 berarti ini 1, dan tutup kurung sama dengan strata. Nah, strata di sini 1. Nah, di sini kan ada strata dan jenjang. Maka strata kita isi S1, S2, S3, dan jenjang kita masukkan sarjana, magister, dan dokter. Nah, jika ada kesalahan atau terbalik, saya mohon maaf, tapi setahu saya yaitu strata itu S1, S2, S3, dan jenjang itu sarjana, magister, dan dokter. Kemudian kita kunci karena kita menggunakan tabelnya, maka kita kunci. Nah, karena S1 tidak ada di sini, maka kita buat sendiri. Nah, untuk masukkan kriteria agar bisa dibaca oleh Excel harus kita beri petik 2 S2 S1 maaf ya, S1 petik 2, kemudian ulangi lagi rumusnya if, kemudian NIT, kemudian ulangi lagi seperti tadi, terus sama dengan kita kunci lagi, kemudian untuk 2 berarti jangan lupa tanda petik S2 lagi, kemudian kita ulangi lagi rumusnya if, kemudian ini kita masukin lagi tabel acuannya, kemudian koma sama dengan. Nah, yang terakhir itu 3 kita kunci F4, kemudian kita beri tanda petik 2 S3, kemudian kita ada value equals buat 0. Nah, di sini ada kesalahan ya, di sini diberitahu. Nah, di sini saya melupakan koma sebelumnya, maka dia tidak bisa terbaca atau tidak ada warna. Jadi tidak ada warna berarti kita ada memasukkan kesalahan. Kita enter ya, kita iskan saja. Nah, di sini ada 1, S2, S3, kita bisa cek benar atau tidak. Nah, ya benar. Kemudian jenjang masuk berarti sama, kita menggunakan nomor urut ke-5 dari ini. Sama seperti tadi if, kemudian NIT ya tadi. Kemudian acuannya 5 1 sama dengan. Nah, kita langsung saja 1 berarti kita kunci dulu, kemudian koma, kita klik di tabel sarjana, kita kunci lagi, koma lagi, kemudian kita masukkan if rumusnya kembali karena kita akan mengulang, karena kita ada kriteria yang lain. NIT,
kemudian teksnya lagi. Nah, 5,5. Pastikan jika rumusnya benar. Kemudian F4, register F4. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya. Teksnya di sini, kemudian 5 sama dengan F4, dokter F4. Nah, di sini ada kesalahan 3, kemudian F4, koma, jangan lupa koma seperti tadi, dokter F4. Nah, ada value it false gitu. Kita tutup kurung, masukkan di sini ada correction, kita terima tulis sarjana. Nah, sarjana yang terakhir itu dokter. Kemudian jalur masuknya sama seperti tadi, kita masukkan koma if dan mid karena nomor urutnya dipakai, pada nim juga masih di tengah. Jalur masuk kemudian if dan mid. Nah, perlu kita ingat tadi jalur masuk itu ada di nim nomor ke-6. Jadi kita masukkan acuannya tadi, kemudian kita tutup 6 karena kita cuma memakai 1, berarti kita koma 1 tutup kurung sama dengan jalur masuk. Jika 1, kita langsung bisa klik pada tabel F4, kemudian ini F4. Mohon maaf, ini saya lupa memasukkan koma F4 dan koma baru SNMPTN kita kunci lagi, lalu koma lagi, kita masukkan lagi rumusnya if, kemudian mid, kemudian tabel acuannya mid, koma, ulangi lagi 6,1 tutup kurung sama dengan, nah 2 berarti itu kita kunci lagi F4, itu adalah SBMPTN, kunci lagi F4 lalu ulangi lagi if, kemudian mid, kemudian teksnya tadi, kemudian 6,1 tutup kurung sama dengan 3 F4, koma, F4, koma. Nah, value if false kita masukkan lagi 6 tutup kurung. Kita terima kasih ya. Nah, kemudian bulan masuk dimasukkan dengan if, lalu kita menggunakan sama mid lagi, dan teksnya kita ambil dari mid, koma, tadi kan 6, kalau bulan masuk itu ada di nomor ke-7 dari NIM, berarti kita ambil 7, kemudian kita hanya mengambil 1 karena cuma 1 angka yang dipakai. Kemudian sama dengan, karena bulan masuk di sini cuma ada 8, berarti kita masukkan saja 8, kita kunci F4, kemudian koma, berarti Agustus. F4 kita kunci lagi, dengan value evaluasi kita 0, ya, tutup, enter. Nah, di sini Agustus, kemudian kita akan masuk, kita masukkan lagi rumusnya sama seperti tadi, if dan mid. Nah, teksnya kita ambil dari NIM tadi, kemudian tadi itu tahun masuk ada di urutan ke 9 dan 10, berarti kita 9, karena kita pakai 9 dan 10 berarti 2 angka yang diambil, maka kita ketik 2 kemudian tutup kurung sama dengan, nah di sini kita bisa lihat di sini ada 23, 23, 23, 24, 22 dan 19, berarti ada 4 kategori, 19, 22, 23, 24. Nah, kita masukkan yang ada di NIM saja, lainnya tidak usah karena akan panjang rumus, berarti okay. Nah, di sini karena kita tidak ada tabel acuannya, maka kita menggunakan tanda petik 2. Kita tulis sendiri petik 2 dari 19 dulu, 19 petik 2, koma, petik 2, berarti 2019. Kemudian koma, masukkan lagi rumusnya if, ini lagi, kemudian kita ulangin, koma, 9,2 titik kurung,
setelah 19 ada 22.2, 2022. Nah, jangan lupa masukkan tanda petik 2 nya 2022, koma. Kita masukkan lagi rumusnya, if, kemudian if, koma, 9,2 sama dengan tanda petik 23 tanda petik koma 2000 tanda petik 2023 tanda petik koma. Masukkan sekali lagi rumus if karena kita masih memiliki 2024. If yang ini teksnya kita dari sini, kemudian ulangi lagi 9 sama dengan tanda petik 2, 24 tanda petik 2, koma, tanda petik 2 lagi 2024. Nah, koma, value equals 0. Nah, di sini tidak ada lagi selain 23, 22, 19, dan 24 tidak lagi, maka kita yang klik aja. Oke, silakan siap. Oke. Nah, di sini ada 0, berarti di sini ada kesalahan tahun masuknya, berarti di sini ada kesalahan pada rumus kita. Bisa kita lihat lagi di sini, kita klik biar kita lihat warnanya. 17, 3, 2, 19, berarti 2019 ini 22. Nah, di sini kita punya kesalahan. Nomor urutnya itu dari nomor 8 ke 2. Kemudian kita salah masukkan itu 8. Semua yang ada di 9 itu kita ganti dengan 8 karena kita jadi salah memasukkannya 8. Coba kita enter lagi. Nah, baru benar masuk 2023. Kan tahun masuknya sama seperti di sini 23, 24, 22, dan 19. Nah, untuk tahun keluarnya sama, kita juga menggunakan if kemudian unit lagi sama seperti tahun masuk, bedanya kita hanya di nomor urut pada nilainya. Kalau tadi 8 dan 9 berarti sekarang itu 10 dan 11. Nah, 10 karena kita mengambil 2 jadi 2 kurung sama dengan, nah di sini ada 28, 29, 27, dan 24. Kan dari 24 berarti 2024. Mama masukkan lagi rumus if ini lagi, kemudian masuk 10,2 sama dengan petik 24, kemudian ada 27, itu berarti 2027. Nah, jangan lupa memasukkan tanda petik 2 2027. Kemudian lagi kita masukkan lagi ulang rumusnya if, kemudian mid, kemudian teksnya kita ambil di sini, kemudian koma 10, koma tutup kurung sama dengan tanda petik 2 pada 28 titik 2, berarti tanda petik 2 2028. Kamu masukkan lagi rumusnya if, kemudian mid, kemudian dari teksnya berdasar nomornya kita 10, koma 2 sama dengan 29, berarti 2029. Kita kena 0 lalu
Di sini saya ketik 2, koma, value equals 0, titik kurang, kita temukan kelasan yes. Nah, dan keluar itu 2008. Nah, sekarang nomor urut. Nah, tadi kita sudah memakai nomor 10 dan 11. Nah, maka nomor urut itu ada 3 digit di belakang, yaitu 12, 13, dan 14. Nah, untuk di sini kita tidak perlu menggunakan if lagi, karena ini tidak ada penulisan seperti tadi kita menggunakan if dan left karena kita ada memasukkan bukan angka tapi MIPA. Nah, di nomor urut ini karena itu angka yang kita ambil dari ini, maka langsung aja kita masukkan rumusnya itu right. Right, kemudian relationnya ini, kemudian berapa angka yang akan kita ambil seperti tadi, karena 3 angka terakhir maka kita ketik 3, kemudian tutup kurung, enter. Lalu kita bisa turunkan saja rumusnya. Nah, dan terakhir pada tabel ini adalah gelar. Nah, untuk gelar sama, nah kita bisa lihat gelar di sini ada di jurusan, berarti kita bisa memasukkan rumus dari jurusan. Nah, rumus jurusan kita bisa copy saja. Kita copy. Kita bisa gunakan di table. Nah, tapi di sini kita tidak bisa langsung memindahkan tabelnya karena kita harus di sini gelar itu. Coba lihat di sini. Di sini. Nah, maka dia akan menjadi matematika. Nah, sedangkan yang kita ambil itu adalah gelarnya, maka kita harus ganti rumusnya atau tabel acaknya. Di sini seperti ini. Nah, di sini I13 itu matematika, kita bisa rubah dulu, kemudian kita pilih SSI. Dan kita kunci lagi agar dia tidak turun. Nah, di sini juga kita ganti, menekan tabel di sebelahnya, ini kita letak. Kita import. Kita kunci lagi F4. Ini di sini ada nasi. Maaf yang ini tadi kita hapus, kemudian kita pilih Haskell, kemudian F4. Nah, di sini kita ganti dari farmasi menjadi S1. Kita hapus, kemudian S1. F4 kita kunci. Karena kita menggunakan tabel, maka harus kita kunci tabel acuannya yang tidak berubah. Nah, di sini langsung berubah menjadi SSI, padahal tadi matematika. Dan kita bisa turunkan saja rumusnya. Nah, karena di sini tidak ada value 0 atau apapun itu dan semuanya gelar, maka rumus yang kita gunakan berarti benar. Kemudian untuk yang kedua, tabel yang kedua, ini kita diminta untuk mencari berdasarkan NIM. Nah, di sini ada tabel kosong, itu nama, fakultas, jurusan, jenjang, dan urut. Kita bisa ambil dari tabel yang kita buat tadi. Untuk memasukkannya di sini sama dengan kita bisa menggunakan VLOOKUP, tapi di komputer saya tidak bisa. Di komputer saya bisanya menggunakan transpose dan VLOOKUP. Tapi ada beberapa komputer yang bisa melakukan dengan VLOOKUP saja. Kemudian lookup value yang mana kita akan mengambil dari yang di atasnya, kemudian koma, table array, berarti tabel acuannya kita ambil dari sini, table arraynya. Kemudian jangan lupa kita kunci F4. Kemudian koma lagi, ada call index 6, berarti kita tabel acuannya ada di nomor berapa. Contohnya di sini nama itu ada di kolom yang kedua dari tabel, berarti kita masukkan 2. Kemudian fakultas ada di kolom ketiga, jurusan ada di kolom keempat, jenjang ada di kolom ke-6, dan nomor urut ada di kolom 11. Kita tutup. Nah, tanda kurung di sini kita menggunakan tanda kurung Kurawang. Kemudian koma lagi, range lookup jika kita menggunakan 0 saja. Kita tutup kurung, enter. Ya, kita terima saja. Nah, di sini ada dari NIM 080531 nomor 1 itu ada Adi. Nah, di sini datanya tidak kosong. Kemudian coba kita ganti NIM-nya. Nah, agar kita tidak ribet untuk mengetik satu-satu lagi, kita bisa menggunakan don't drop list.
list, kita bisa menggunakan data validation. Kemudian di sini kita pilih list, searchnya kita bisa menggunakan ini di sini. Lalu kita masukkan, ketik oke. Nah di sini kita bisa memilih dari name apa saja. Ini yang pertama. Nah di sini kita tidak perlu lagi mengetik ini satu persatu. Kita klik, nanti datanya yang dibawa akan berubah. Kemudian masuk ke bagian tabel filter. Di tabel filter kita menggunakan rumus filter. Ingat, filter. Kemudian tabel acuannya kita di sini, array-nya ada pada nama karena yang akan kita masukkan di sini nanti adalah nama, bisa kita kunci. Kemudian yang akan dimasukkan kategorinya, include-nya itu ada FMIPA atau fakultas. Di sini ada fakultas, di sini ada fakultas, maka di blok fakultas yang kita change. Kemudian kita kunci F4 sama dengan jika FMIPA, kemudian koma 4, kemudian kita bisa enter. Nah di sini maka nama-nama yang ada di fakultas FMIPA akan muncul di bawahnya. Kemudian jurusan di sini kimia, sama seperti tadi, sama dengan filter, kemudian array-nya ada di nama karena ini yang akan tercantum, kita kunci akan F4, kemudian koma, jurusannya kita blok tabel jurusan, kemudian kita kunci sama dengan jurusan kimia, enter. Nah di sini tidak ada jurusan kimia. Coba kita ganti dulu menggunakan jurusan lain. Sini kita ganti, nanti sekalian kita cek bagian data validation, kemudian list, search. Ini jurusan apa di sini? Oke. Di sini ada matematika. Nah, matematika maka dia akan muncul ini. Karena kimia tadi kita tidak ada kimia dari sini, maka dia akan hilang namanya. Akan menjadi seperti tadi. Karena dia tidak ada. Di sini ada farmasi, kemudian ilmu kelautan. Kemudian untuk jenjang dokter sama seperti tadi, kita sama dengan filter, kita menggunakan filter lagi. Kemudian array-nya ada di nama, kemudian kita kunci, kemudian ada di tabel jenjang. Kita kunci sama dengan di sini gelar jenjang dokter. Kita bisa masukkan nanti. Dan untuk mengganti tadi agar kita tidak mengetik satu-satu tadi, kita bikin drop down list tadi atau validation, kemudian list ini dokter. Ini kita masukkan. Oke. Nah nanti kita bisa ngecek dokter dan sarjana akan muncul, maka kita ganti dokter akan muncul ini. Kemudian US jalur masuk sama seperti tadi, sama dengan filter, kemudian array-nya ada di nama, kita kunci, kemudian include-nya karena di sini jalur masuk, maka include-nya juga di jalur masuk, kita kunci sama dengan di USMB, enter. Nah di USMB ini cuma ada aset, dan agar kita mengganti, kita bisa cek apakah rumus kita benar, maka kita harus ganti. Nah kita ganti SMBPTN, maka nama-nama yang dimasukkan juga akan berganti. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.